sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang kepadanya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Amin. Dalam terjemahan lama itu dikatakan karena begitu besar kasih Allah. Dalam terjemahan lama itu karena begitu besar cinta Allah, karena begitu besar cintanya Allah bagi dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal dan setiap orang, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi karena begitu besar cinta Tuhan, jadi cinta itu kuat, cinta itu kuat, cinta itu besar, ya. Itu pasti melakukan sesuatu. Tidak ada cinta yang kuat, tidak ada cinta yang besar tanpa melakukan sesuatu, ya, tanpa melakukan sesuatu. Jadi kalau kita lihat dalam ayat ini, di ayat yang ke-15 dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Allah dengan cintanya yang begitu luar biasa, cinta yang kuat itu, orang bilang cinta itu cinta mati, cinta buta, apapun bisa dia lakukan. Dan itu memang nyawanya bisa dipertaruhkan. Itu sudah dilakukan oleh Allah di dalam Yesus. Dalam kita sebagai orang-orang percaya, seharusnya dalam tingkat kepercayaan dan juga pemahaman kita terhadap kebenaran ini, maka kita juga memiliki cinta yang kuat seperti Allah memiliki. Kalau kita juga memiliki cinta yang kuat, cinta yang besar, maka kita harus bisa lakukan sesuatu. Kalau Tuhan nyawanya saja dikorbankan, bagaimana dengan kita? Ketika dalam kita menyembahkan, ada banyak hal yang Tuhan singkapkan dalam doa tadi. Muncullah suatu penyesalan dalam diri bahwa hidup ini kok tidak maksimal, ya. Kenapa hidup ini tidak maksimal dalam memberitakan ini? Takut sekali. Bagaimana kalau aku dapat mempertanggungjawabkan kepercayaan yang Tuhan berikan? Cinta yang kuat itu adalah sebuah kepercayaan yang juga Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana kita percaya? Sekarang saya berdoa, Tuhan, hari ini saya penginjilan. Tapi keluar penginjilan kadang-kadang tidak dapat. Pulang capek. Tidak ada hasil. Karena kalau kita mau langsung istilahnya temui orang tanpa ada pendekatan terlebih dahulu, juga kadang sulit juga karena situasi.
karena undang-undang hukum di Indonesia ini kita terbatasi oleh hukum yang ada. Tetapi apakah kita berhenti di situ? Tidak. Kita tetap berjuang. Maka saya secara pribadi serius berdoa, Tuhan, saya tidak mau sia-siakan dalam masa produktivitas ini. Saya tidak mau sia-siakan dalam masa kuat saya ini, masa sehat ini. Mungkin ini benar-benar bermanfaat. Sebisa mungkin semua orang dan belajar komunikasi sesebisanya untuk memberitakan ini. Minimal adalah kita bersaksi. Kita bersaksi. Minimal kita menjadi berkat buat mereka. Ya. Bagaimanapun juga berhasil atau tidaknya ini harus kita lakukan. Dan sampai kita menghabiskan waktu kita hanya untuk duniawi kita, hanya untuk kepentingan kita, hanya untuk hal-hal yang sia-sia, terbuang waktu ini habis. Aku kalau sampai sore kalau nggak lakukan sesuatu itu nggak pergi kita kalau kalian tahu sama dia. Ini mau keluar itu panas di luar biasa. Panas di luar biasa. Airnya tujuh. Jadi malam sampai sore kita menyesal. Menyesal. Karena Tuhan kenapa hidup ini kok tidak baik. Jadi mari cinta yang kuat yang ada dalam hidup kita, maka harus bisa dilakukan sesuatu. Berhasil atau tidak, kita harus lakukan sesuatu. Ya. Kita selama ini kita lakukan sesuatu, kita berhasil. Tapi Tuhan melihat hati kita. Jadi, mari saudara dalam kehidupan rohani kita ini, tentunya Yesus telah menjadi contoh bagi hidup kita. Bahwa Dia memberikan hidupnya bagi kita karena cintanya begitu besar, cintanya begitu kuat untuk kita. Dan Dia telah memberikan hidup, nyawanya berkorban bagi kita. Apa balasan kita? Tuhan tidak membutuhkan balasan-balasan mulut-mulut. Tuhan mau kita menjadi alatnya kita. Tuhan mau agar kita menjadi pemberita-pemberita. Tuhan mau agar kita menjadi saksi-saksi. Tuhan mau agar kita menjadi pembawa kabar, pembawa berita, pembawa kabar sukacita, pembawa kabar keselamatan. Baik mereka terima atau tidak, itu bukan urusan kita. Yang kita adalah kita sampaikan dengan penuh kasih, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kerinduan agar jiwanya diselamatkan. Kalau dia selamat itu karena firman Tuhan berkata, dan barang siapa, artinya siapa saja, barang siapa, entah orang berpendidikan, entah orang tidak berpendidikan, entah orang kaya atau miskin, barang siapa percaya terima Yesus sebagai Tuhan hidup diselamatkan. Ya. Jadi kalau kita beritakan tidak ada satupun yang menerima itu, kita tidak usah menyesal. Bagi kita adalah berita. Bagi kita adalah berita. Jadi karena firman Tuhan yang jelas, dan barang siapa yang percaya,
syukur bagi mereka yang percaya, terima dan pemberitaan kita, dan terima Yesus sebagai Tuhan, selamatmu. Jadi ini malam hari ini Tuhan mau agar kita lakukan sesuatu. Kalau kita mencintai Tuhan, cinta kita yang kuat bagi Tuhan, kita harus lakukan sesuatu. Kita harus lakukan sesuatu yang beritakan ini, membebaskan setiap tawanan, membebaskan setiap orang yang terbelenggu oleh dosa, terbelenggu oleh sakit penyakit, terbelenggu oleh berbagai masalah. Itulah tugas kita. Kita doakan. Saya itu berdoa, Tuhan, berikan jiwa-jiwa. Saya harus berdoa, Tuhan, Roh Kudus tuntun saya pertemukan jiwa-jiwa. Tapi kadang-kadang tidak diperlukan. Iya ya.